Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300167616 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ibadallah rahimani wa rahimakumullah, wa azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, mari kita terus meningkatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat yang demikian besar, yaitu Allah mudahkan kita untuk menegakkan majlisul ilm. Harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan taufik kepada kita agar bisa mengamalkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Tayyib, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak akan hilang dengan ragu-ragu. Kaidah berikutnya, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kaidahnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang berat pasti akan mendatangkan pemudahan. Sesuatu yang berat di dalam agama kita pasti akan mendatangkan pemudahan. Itu kaidahnya. Jadi enggak ada istilah berat tanpa solusi dalam Islam, itu tidak ada. Ya. Nah, kemudian ini salah satu kaidah induk dari 5 kaidah yang kita pelajari, termasuk kemarin 2 kaidah yang telah berlalu. Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala meriwayatkan ijma' ulama akan kaidah kita ini. Kaidah suatu yang berat di dalam agama, melaksanakan syariat Allah
maka pasti akan datang kemudahannya. Ada solusinya. Ya. Di antara dalil kaidah ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin." Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Dan tidaklah Allah menjadikan atas kalian, tidaklah Allah menjadikan atas kalian dalam agama ini satupun hal yang berat. Ini sifat asal syariat. Dalam agama ini tidak ada satupun yang berat. Berat di sini maksudnya bukan tidak ada beban. Karena taklif syariat itu sendiri sudah merupakan beban. Tapi berat yang dimaksud yang seorang hamba tidak akan mampu mengerjakannya. Maka itu tidak ada dalam syariat Islam. Tidak ada satupun syariat Islam yang semua hamba ini tidak mampu melaksanakannya. Itu tidak ada. Allah nafikan, Allah tiadakan dari agama ini. Dengan qaulnya tadi, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini satupun keberatan. Kalau pakai kaidah usul, harajin itu isim nakirah. Ma-nya manafi. Isim nakirah yang terletak dalam konteks nafi maka memberi faedah umum. Artinya tidak ada satupun yang Allah jadikan atas kalian dalam agama ini keberatan. Jelas ya? Nggak ada urusan agama ini yang berat sehingga hamba tidak mampu mengerjakannya. Tidak ada. Maka Allah juga menjelaskan dalam ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka kalau masing-masing setiap orang ini tidak mampu melaksanakan sesuatu, mustahil Allah bebankan kepadanya. Tidak ada itu. Makanya tidak ada dalam syariat Islam zikir satu sendi 500 kali. Gak mampu. Ini satu sendi, sudah 2. Sini 3, sini 4. Mau berapa kalau 500 kali 4 sudah di 2000. Naik lagi, semakin gak mampu. Itu syariatnya ahli bidah. Pasti memberatkan. Berat dan tidak membawa faedah. Adapun syariat Allah ringan, mudah. Ya, jelas itu. Apalagi persendi 1000. Ana pernah ketemu orang Thariqah Sufiyah. Ana nasihati supaya berzikir karena sakit, berzikir ingat Allah. Kata dia, antum gak usah ngajarin saya zikir. Dalam sendi saya ini, satu sendi sudah 5.000. Udah nyerah kita ya. Gak boleh ngajar nih. Per sendi berapa? 5.000. Udah satu badan gak? Berapa triliun nih? La haula wala quwata illa billah. Ya. Nah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah SWT menyatakan tentang taharah, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan pada kalian satupun keberatan. Tidak ada. Ini fahami. Jadi nanti kita bersyukur dengan syariat yang Allah SWT turunkan ini. Syariat Islam ini. Ya, tidak ada yang memberatkan. Agama ini dibangun di atas hal yang mudah.
Dalam ayat yang lain Allah SWT menyebutkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan pada kalian kesulitan. Jadi sifat syariat Islam mudah, tidak sulit. Enggak ada alasan orang tidak melaksanakan agama Allah. Jelas ya? Ini dalil-dalilnya. Di sana ada ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Nabi SAW mengatakan, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan kalian dengan satu perintah, kerjakan sebatas kemampuan kalian. Agama mudah. Ya, ini kaidahnya. Kemudian contoh sederhana tentang kaidah kita ini, al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit pasti akan mendatangkan apa? Kemudahan. Seorang tidak mampu berwudu dengan air tentunya karena barangkali badannya sakit atau ada luka atau yang lain. Maka dimudahkan oleh syariat, dibolehkan tayamum. Itu mudah. Gak mampu berwudu, maka dibolehkan dengan tayamum, pakai debu. Itu pun caranya sangat mudah. Mungkin musafir, di tengah perjalanan dia tidak mendapatkan air untuk berwudu, atau hatta dia jinabat, tidak bisa mandi karena nggak menjumpai air, maka gugur dan diarahkan kepada apa? Tayamum. Berat untuk mendapatkan air, dia nggak mampu berwudu atau mandi, maka syariat mendatangkan kemudahan, boleh dengan apa? Tayamum. Nah, ini mudah sekali. Contoh ya, kemudahan. Seorang yang tidak mampu sholat dengan berdiri, sholat fardu dengan berdiri, ini rukun. Berdiri dalam sholat fardu itu rukun. Kalau mampu berdiri, sholat dengan tidak berdiri tidak sah sholatnya. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian untuk Allah dalam keadaan tenang, itu sholat. Jadi berdiri bagi sholat fardu, hukumnya apa ini? Wajib, rukun. Orang yang mampu sholat fardu dengan berdiri, dia tidak berdiri, tidak sah sholatnya. Jelas ya? Nah, karena kondisi barangkali sakit, dia tidak mampu berdiri. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya tentang keadaan seperti itu, qala sallallahu alaihi wasallam, sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambin. Salatlah kamu dengan berdiri, kalau kamu tidak mampu dengan berdiri, salatlah dengan duduk. Kalau duduk kamu tidak mampu, salatlah dengan berbaring, ala jambin, miring di atas lambung kita. Mudah. Gak ada alasan gak sholat. Dia biasa lari kenceng kok gak sholat. Masih muda, makan banyak, gak sholat. Kafir orang seperti. Laisa bimu'minin, bukan orang yang beriman. Ya. Dengan nas dari Nabi SAW, bahwasanya ikatan antara seorang muslim dengan kekafiran itu salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah kafir. Dulu dinukil ijma oleh para tabi'in. Dan itu pendapat yang kuat. Wallahu a'lam. Jadi mudah syariat. Kemudian ada keringanan tentang haji.
Haji diikat dengan kemampuan. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu sarananya untuk berangkat haji. Yang tidak mampu untuk berhaji, gugur kewajiban haji. Tidak mampu umrah, gugur kewajiban umrah. Jelas. Dari situ kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Suatu yang berat akan didatangkan padanya pemudahan. Taisir, kemudahan itu ada 3 bentuk. Pemudahan itu ada 3 bentuk. Ringkasnya ada 3 bentuk. Yang pertama, at-tashil. Dimudahkan dalam melaksanakannya. Ada syariat sulit mengerjakannya, dimudahkan dalam mengerjakannya. Seperti tadi, gak mampu berwudu atau mandi pakai air, maka dimudahkan pelaksananya dengan tayamum. Orang yang safar gak mampu dia mengerjakan sholat, berat kalau sholat di masing-masing waktunya, maka ada syariat apa? Menjamak sholat. Diringankan kalau sholat penuh misalkan 4 rakaat, dia berat, diringankan menjadi 2 rakaat kosong. Itu namanya apa? Tashilun, dimudahkan dalam melaksanakannya. Ini bentuk yang pertama. Yang kedua, takhfif, diringankan. Suatu yang berat diringankan. Seperti tadi, nggak mampu sholat dengan berdiri, boleh sholat dengan duduk. Nggak mampu pula dengan duduk, boleh dengan berbaring. Orang nggak mampu sholat 4 rakaat, diringankan. Jadi berapa? 2 rakaat. Musafir sholatnya 2 rakaat. Nggak ada musafir sholat lebih dari 2 rakaat. Nggak ada. Itu sempurna untuk musafir, sholat 2 rakaat. Takhfif minallah, diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ada bentuknya isqat. Isqatun, menggugurkan. Jadi digugurkan. Seperti tadi, orang yang tidak mampu haji, gugur kewajiban haji. Ya enggak usah haji kalau tidak mampu. Sekarang kita belum mampu misalkan, ya masih gugur. Besok enggak ngerti. Kalau sampai mati ternyata tidak mampu, gugur kewajiban haji. Dia tidak wajib haji. Jelas ya? Nah, itu contoh-contohnya. Dan bentuk taisir ada berapa? 3. Yang pertama tashil, kedua takhfif, ketiga isqat, digugurkan. Orang terkena kafarah ini. Kafarah itu hak Allah SWT. Barangkali dia mengumpuli istrinya di siang Ramadan, merdekakan budak, tidak mampu, gugur. Memberi makan, puasa 2 bulan berturut-turut, gak mampu, gugur. Beralih kepada apa? Memberi makan 60 fakir miskin, gak mampu, dia orang yang paling miskin, gugur. Gak ada lagi kafarat. Mudah syariat. Bahkan di kasus pada masa Rasulullah SAW, gak mampu dia melakukan kafarah, justru diberi infak oleh Nabi SAW. Ini korma, sedekah, kamu beri makan kepada fakir miskin. Kata Nabi, kata orang tersebut, ya Rasulullah, kepada orang yang paling miskin di kampung ini, ya saya yang paling miskin. Kata Nabi, ya sudah bawa pulang, makan bersama keluarga. Dan sudah melanggar, dapat untuk pemudahan yang luar biasa. Ya, itu tidak ada kecuali dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, kemudian ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, taisir dalam syariat itu ulama membagi 2. Taisir, apa arti taisir? Pemudahan dalam syariat
Itu ulama membagi dua. Yang pertama, taisirun asliyun, kemudahan yang asal. Dan itu sifat syariat ini, sifat asal agama Allah ini. Jadi asalnya mudah. Agama ini asalnya mudah dengan dalil-dalil tadi yang sudah disebutkan. Ini namanya taisirun asliyun. Jadi nggak ada satupun syariat Allah yang sepakat manusia nggak mampu melaksanakannya, nggak ada. Nggak ada. Mudah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti salat sehari 5 kali. Mudah apa nggak mudahin? Mudah. Dulu awalnya berapa? 50. Ketika Mi'raj, Allah ringankan sampai 5 kali. Bersama itu 5 kali ini Allah nilai sama dengan 50. Bersama itu kok ya ada yang masih hendak sholat. Katanya Muslim. Nggak ada kecuali karena sombong. Istikbar itu dah. Iba, enggan. Maka kafir orang seperti itu. Puasa dari 12 bulan hanya disyariatkan 1 bulan. Itu pun hanya di siang hari. Lu ingat? Ini asal ya, contoh yang asal ya. Ringat. Contoh yang lain, zakat. Enggak semua harta kita harus dizakati. Enggak. Hanya harta tertentu yang Allah pilih, kemudian wajib atasnya zakat. Itu pun kalau sampai apa? Nisab. Itu pun 1 tahun sekali. Lu ingat? Bersama itu banyak yang tidak bayar zakat, ngeles. Nah, haji kewajiban seumur hidup berapa kali? Sekali. Haji seumur hidup sekali. Lebihnya itu sunnah. Ringan. Itu pun nanti dikaitkan dengan apa? Istita'ah, kemampuan. Jelas ya? Ini taisir asli. Yang kedua, taisirun tari'un, pemudahan yang muncul di tengah sesuatu yang mudah. Jadi asal syariat sudah mudah, kok masih terjadi pada seorang tertentu kesulitan, muncul pemudahan berikutnya. Ini yang dimaksud oleh kaidah kita, al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang berat dalam melaksanakan sesuatu yang asalnya sudah mudah, akan datang pemudahan. Seperti tadi, sholat mudah apa tidak mudah? Mudah. Tapi seorang melaksanakan sholat, satu kondisi dia berat, nggak mampu dengan berdiri, datang lagi pemudahan. Itu namanya taisirun tari'un. Taisir yang muncul saat terjadi apa? Kesulitan. Jelas ya? Nah, kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita pahami dhabitul masyaqqah. Apa sih ketentuan masyaqqah itu sehingga kita bisa membedakan mana masyaqqah yang datang padanya pemudahan dan mana yang tidak. Sebelum itu harus kita pahami, namanya beban syariat pasti ada masyaqqah. Tapi masyaqqah yang dimaksud itu masyaqqah yang adiyah, yang umum begitu loh. Seperti sholat itu beban, ya ada keberatan. Itu pun masih dikatakan oleh syariat mudah begitu loh. Jelas maksudnya. Orang sholat, ada nggak masyaqqah harus berangkat ke masjid yang laki-laki sholat? Ada masyaqqah, bukan itu yang dimaksud. Namanya taklif, beban. Bagaimanapun juga ada apa? Keberatan. Kita makan aja berat kok.
Ya enggak? Ambil dan harus begini. Kenapa enggak ada robot aja? Kan begitu maunya. Makan ada beratnya. Harus masak dulu, kan ibaratnya begitu. Tapi bukan itu yang dimaksud. Jelas ya? Jadi asalnya namanya beban, ada sholat, ada siam, ada haji, bahkan ada jihad fisabilillah, ya ada masakoh. Itu namanya masakoh yang adiyah, umum. Sebagaimana kalau kita kerja ada capeknya. Jelas ya? Nah, pertama, masakoh yang terkait dengan taisir, peringanan ini. Dhabitnya, ketentuannya, satu jenis masakoh yang pertama, masakotun la tanfaktu anhal ibadatu ghaliban. Keberatan yang tidak bisa terpisah dari sebuah ibadah. Pokoknya kalau ibadah itu mesti terjadi berat, nggak bisa dipisah. Paham maksudnya? Setiap melaksanakan ibadah tersebut mesti ada masakoh, ada berat, ada penat. Maka masakoh yang semacam ini tidak ada keringanan. Karena nggak bisa dipisah dari ibadah tersebut. Nyatu gitu loh dengan ibadahnya. Ini nggak bisa diberi keringanan. Contohnya misalkan haji. Haji atau umrah, misalkan haji. Lu haji itu berat. Apalagi yang dari Indonesia misalkan, harus berjalan ke Makkah misalkan. Artinya secara fisik sudah berat. Sampai di sana ada manasik yang harus dikerjakan dari ibadah haji tadi masing-masingnya, dari mungkin tawaf. Tawaf itu sudah berat, mengelilingi Ka'bah itu. 7 kali putaran, itu sudah berat. Habis itu sa'i, 7 kali juga bolak-balik Safa dan Marwah, kira-kira 750 meter sekali. Balik sudah 1,5 kilo. Kali berapa? 7. Itu berat. Belum nanti habis itu ke Mina. Mina ke Arafah, Arafah ke Musdalifah, ke Mas'aril Haram, ke Mina, lempar jamrot, kembali ke Makkah. Berat ini. Tapi nggak bisa, ya haji bisa dilaksanakannya dengan seperti itu. Jelas? Nggak bisa. Nggak bisa haji antum wakili robot. Nggak bisa. Jelas? Nah, masakoh yang semacam ini tidak ada taisir, peringanannya, karena itu nyatu dengan ibadah. Begitu melaksanakan haji, ya ada capek. Tanya teman-teman yang umroh, capek. Tapi seneng kan gitu, sehingga kalah capeknya. Jelas. Contoh yang lain misalkan jihad fisabilillah, lu perang, nggak mungkin orang jihad bisa berperang di jalan Allah kecuali mesti ada apa? Masakoh, mesti berat. Dia harus melawan musuh, bahkan risikonya apa? Nyawa. Tapi nggak mungkin dilakukan jihad tanpa masakoh, ini nggak mungkin. Maka ini tidak ada apa? Taisir, tidak ada apa? Peringanan. Puasa, lapar nggak kalau puasa itu? Hah? Puasa ya lapar, apalagi kemarau, penat, apalagi di daerah yang siangnya panjang. Kalau di Indonesia ini normal, 12 paling panjang 13 jam. Ada di tempat yang 20 jam. Loh, malamnya cuma 4 jam. Berat. Tapi puasa berat ini nggak bisa dipisah dari puasa. Ya begitu puasa lapar, penat, apalagi yang sambil kerja, ya begitu. Maka nggak ada peringanan. Jelas ya? Ini masakoh berat yang nggak bisa dipisah dari ibadah. Maka tidak masuk dalam kaidah kita ini. Terus gugur haji. Padahal secara sarana dia mampu. Gugur umroh, enggak. Gugur puasa Ramadan, enggak bisa. Kalau
masakoh tadi, masakoh yang tidak bisa dipisah dari ibadah tersebut. Ini nggak bisa digugurkan. Jelas? Nah, atau kita mau orang terkena hukum had, dicambuk karena minum khamr misalkan, atau karena dia berzina, didera umpamanya 100 kali. Kaget enggak? Yang lihat dan dengar aja sakit. Tapi enggak bisa, karena ibadah menegakkan had tadi enggak bisa digugurkan kecuali ya seperti itu. Pencuri potong tangan, sakit. Apalagi dulu belum ada penghilang sakit. Ini nggak bisa diringankan. Jelas ya? Nah, kemudian jenis yang kedua, masaqqatun tanfakku anhal ibadat ghaliban. Kalau tadi la tanfakku, tidak bisa dipisah. Ini bisa dipisah. Biasanya bisa dipisah. Maka yang bisa dipisah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, masaqqatun azimah. Nilai beratnya itu besar. Keberatannya itu besar betul. Maka yang semacam ini wajib untuk mendapatkan keringanan. Tapi bukan yang pertama tadi loh ya. Jadi seorang melaksanakan suatu ibadah berat, yang beratnya ini sangat, sehingga nggak mungkin ibadah itu bisa dikerjakan terus. Karena bisa membahayakan nyawanya misalkan, bisa membahayakan hartanya, bisa merusak diri orang yang melaksanakannya, maka akan diringankan. Jelas? Ya, itu ada. Makanya orang misalkan puasa ya hanya dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Karena kalau dilanjutkan lagi, itu bisa berbahaya bagi dirinya. Maka diringankan hanya sampai maghrib. Wisol, nyambung puasa, itu pun ulama berselisih pendapat itu. Tapi yang afdal, kalau toh mampu, itu tidak melakukan apa? Wisol. Cukup puasa sampai apa? Maghrib. Karena kalau terus dilakukan seperti itu, bisa memadharati orang yang beribadah. Atau qiyamul lail, salat malam. Dilihat. Jangan memaksakan diri. Ya. Kalau dia rutin terus salat malam misalkan dengan jumlah yang standar 11 terus. Mampu nggak mampu dia paksakan seperti itu. Nggak mau dia meringankan dirinya. Ini bisa berbahaya. Karena itu jangan kita ini beribadah membuat diri kita sendiri jenuh. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, innallaha la yamallu hatta tamallu. Beribadahlah kalian itu sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah jenuh sampai kalian sendiri jenuh. Kalau kita mau menyembah Allah, Allah nggak pernah jenuh. Andaikan mau beri pahala, Allah akan beri pahala seberapapun. Tapi kadang yang jenuh kita sendiri. Sehingga ibadah bukan menjadi ibadah, tapi menjadi sesuatu yang membosankan. Hulu berlebih-lebihan. Masakoh yang seperti itu harus diringankan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Apalagi sampai membahayakan hartanya. Atau membahayakan jiwanya yang beribadah. Ini yang yakwalu at-taisir. Atau orang sholat, dia tidak mampu berdiri. Jangan dipaksakan. Sakit, gak mampu berdiri, jangan dipaksakan. Atau dia gak mampu menggunakan air. Dan ini terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat safar. Salah seorang mereka, kepalanya ini terjatuhan batu sehingga terluka parah. Begitu terluka parah, qadarullah malamnya dia jinabah, ihtilam. Harus apa?
mandi. Dia bertanya kepada para sahabatnya, saya ini luka parah di kepala, tapi saya jinabat. Adakah keringanan saya untuk tidak mandi? Fatwa para sahabatnya, tidak ada keringanan bagimu, sedang kamu mampu menggunakan air. Mandi, dia nekat mandi, mati. Nekat mandi, mati. Sampai kabar ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan, qataluhu qatalahumullah. Mereka dengan fatwanya menjadikan penyebab orang itu mati. Sungguh buruk perbuatan mereka. Ala yas'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak mau bertanya ketika tidak tahu? Innama sifa'al 'ayyi as-su'al. Karena obat tidak tahu itu adalah bertanya. Innama yakfihi at-tayammum, kata Nabi. Sebenarnya cukup bagi dia tayamum. Lalu itu ada keringanan, sudah luka jinabah, dipaksa mandi, mati. Nah, masakoh yang semacam ini harus ada apa? Taisir, pemudahan. Jadi nggak boleh hulu dalam beribadah, nggak boleh berlebihan dalam ibadah. Jelas ya? Kemudian masakoh jenis yang kedua, masakoh yang khafifah, yang ringan. Maka ini tidak layak balut taisir, tidak menerima pemudahan. Masakoh yang ringan, seperti yang maklum, biasa terjadi begitu loh pada kita. Makanya misalkan orang itu biasa ke sawah atau ke ladang belakang situ. Capek ini, salatnya saya jamak lah. Nggak boleh. Karena itu masakoh ya, khafifah yang adi ya. Capek dia itu kan kerja biasa. Orang namanya kerja di sawah capek. Bukan melaksanakan sholatnya capek, dia kerjanya capek. Wajar. Yang lain juga ke ladang. Paham maksudnya ya? Nah, masakoh yang semacam ini jangan dijadikan alasan untuk mendapatkan apa? Taisir, keringanan. Wadih, jelas ya? Itu khafifah. Kemudian yang ketiga kata ulama kita, masakoh yang mutawassitah, yang pertengahan. Di atas ringan tapi tidak sampai yang berat tadi sampai membahayakan jiwa yang melakukannya. Maka ini mendapatkan keringanan dilihat dari kondisinya. Seperti sholat jamaah bagi laki-laki, turun hujan. Kalau dihitung nggak berat, mungkin nggak deras hujannya begitu loh ya, gerimis. Tapi kalau dia jalan dengan jarak yang lumayan basah, maka sebagian ulama ini sudah dikatakan masakoh ini sudah diarahkan kepada apa? Adanya taisir. Boleh dia tidak hadir sholat jamaah. Jelas ya? Itu contohnya. Nah, kemudian ikhwah rahimani wa rahimakumullah, intinya dari penjelasan kita, ketika seorang muslim melaksanakan apa yang Allah perintahkan atau apa yang Allah larang untuk dia tinggalkan, terjadi keberatan, maka akan datang dari syariat apa? Pemudahan. Kayak tadi, nggak mampu sholat dengan berdiri, dia sholat dengan duduk. Nggak mampu dengan duduk, dia sholat dengan berbaring. Nggak mampu dia haji, maka gugur darinya kewajiban haji. Dan seterusnya dari syariat ini. Jelas? Ya. Nah, kemudian poin berikutnya yang perlu kita pahami, apa sebab-sebab munculnya keringanan dari syariat. Yang pertama, an-nisyan, lupa. Orang yang lupa nggak ada beban. Orang yang lupa nggak ada beban. Jelas, diringankan. Nggak berdosa. Orang lupa, nggak sholat. Dosa apa nggak dosa? Nggak dosa. Lupa, namanya lupa. Lupa itu dhuhulul qalbi, hatinya lalai, nggak ingat apa-apa. Ya, waktunya sholat duhur dia lupa. Tahu-tahu azan, loh saya belum sholat duhur. Dosa nggak dia? Nggak dosa. Tiringan, nggak ada beban dosa. Jelas. Cuman nanti ketika ingat ganti sholat duhur.
Itu lupa. Jelas ya? Kata Nabi SAW, man nasya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. La kafarata lahu illa dzalik. Barang siapa yang lupa dari salat atau tertidur dari salat, maka kerjakan salat saat ingat. Tidak ada tebusan untuknya kecuali itu. Ya sudah. Bangun tertidur ini. Di antara sebab diringankan tidur. Bangun tidur jam 9. Belum sholat subuh. Ya sudah, saat itu wudhu terus sholat subuh. Dosakah dia tidak sholat subuh pada waktunya? Tidak. Kenapa? Diringankan ini, peringanan ini. Karena apa? Nisyan, lupa. Jelas ya? Orang lupa ini puasa, makan siang. Oh, habis 2 piring. Gitu ya. Baru ingatlah puasa. Alhamdulillah. Diringankan ini. Enggak ada beban. Dosa apa enggak dosa? Enggak dosa. Puasanya batal apa enggak batal? Enggak. Nanti bedakan, ada bab perintah, ada bab larangan. Amr sama tarkun, beda. Jelas ya? Lupa. Jadi kalau lupa diringankan, artinya Allah maafkan, nggak ada tuntutan, nggak ada dosa. Cuma nanti ibadah, kalau bentuknya perintah, berarti diganti. Kalau bentuknya larangan, berarti nggak diganti. Sudah selesai. Lupa. Nah, ini sebab diberi keringanan. Sebab yang kedua khotok, keliru, salah, keliru, gitu loh ya. Ini kalau pada hak Allah nggak ada. Keliru itu salah maksud. Niat dengan perbuatan berbeda, itu keliru. Saya mau berburu apa begitu, kijang misalnya, gerak-gerak di semak, begitu senapan tok, kena kepala tukang rumput, mati dia barangkali gitu. Dosa nggak dosa? Nggak dosa. Ini khata namanya. Cuman ada urusannya, itu mati masalahnya. Keliru itu, khata. Wa hatta fil aqidah. Maka ada orang yang mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Qaul ini ucapan ini kufur dan kufur. Kufur. Tapi diringankan, diberi pemudahan, tidak dituntut hukum. Kata Nabi apa? Akhta'a min siddatil farah. Dia keliru karena saking gembiranya. Terbalik. Mau ngomong ya Allah engkau Tuhanku, aku hambamu, terbalik. Ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhan. Namanya saking gembiranya kadang-kadang keliru. Ini khata' namanya. Ya. Kemudian untuk lupa dan keliru, salah tadi, khata', an-nisyan wal khata', keringanan yang diberikan kepadanya itu tidak lepas dari 2 hal, dari 2 perkara. Pertama, yang terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dari sisi hukum, orang yang lupa atau salah, keliru maksudnya, khata', dari sisi hukum, kalau itu hak Allah, tidak berdosa. Nggak berdosa. Nggak ada tuntutan hukum dosa tadi. Sampai tadi yang keliru mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Nggak ada tuntutan. Karena apa? Akhta'a, keliru. Orang yang berpuasa di siang hari makan karena lupa, nggak ada tuntutan dosa. Nggak berdosa dia. Jelas. Orang ini ada tamu, mau dijamu dia, sembelihkan ayam. Begitu sudah disembelih, loh ini punya tetangga saya, mirip wajahnya gitu loh ya. Dosa nggak dia? Nggak dosa, salah kok. Terus gimana? Ya nanti diurus ayamnya, gitu ya. Halal nggak halal? Halal. Kenapa? Keliru. Niat dia nyembelih ayamnya karena mirip kembar, ternyata punya apa? Tetangga.
Salah. Untung nggak kambing. Masih ayam. Ya. Khata, nggak berdosa. Dari sisi hukum syar'i tidak berdosa. Dari sisi hukum wad'i antar manusia muamalah, maka ada kalau hak Allah ya. Kalau hak Allah tadi hukumnya berdosa apa nggak berdosa? Nggak berdosa. Kalau terkait hak Allah maka ada dua. Dari sisi hukum yang dibebankan kepada hamba tersebut. Dari sisi pembebanan hukum terbagi dua. Kalau dari sisi dosa, berdosa apa enggak berdosa? Tidak berdosa. Dari sisi beban hukum terbagi dua. Ini baru kita bicara yang hak Allah loh ya, bukan belum hak sesama makhluk manusia. Kalau itu hak Allah yang keliru atau dia lupa melakukannya tadi, maka dibagi dua. Yang pertama, ibadah yang yakbalut tadarub. Kalau terjadi lupa dan keliru tadi pada ibadah yang masih mungkin diralat, masih mungkin dikerjakan ulang, maka wajib dikerjakan ulang. Ini yang yakbalut tadarub, yang bisa diralat, bisa diulang. Misal, ini bab-bab perintah. Tapi dalam bab perintah. Dalam bab perintah. Misalkan. Jadi kalau dalam bab perintah nggak gugur ibadahnya, tapi dosanya yang gugur. Ibadahnya tidak gugur. Kalau ibadah itu bisa diralat, bisa diulang gitu loh, bisa dikerjakan ulang. Ya. Kalau bab perintah tidak gugur, wajib dikerjakan. Misalkan orang sholat tanpa bersuci. Lupa dia tadi jinabat malam, dah berangkat aja ke masjid sholat subuh, belum mandi. Habis itu jam 8 ingatlah, iya saya tadi jinabat belum mandi. Dosa nggak dosa? Dosa nggak dosa? Lupa loh, dosa nggak dosa? Tidak berdosa. Tapi sholatnya sah apa enggak sah? Enggak sah. Maka sholat itu ibadah yang menerima tadaruk, bisa dikerjakan ulang. Maka dia mandi terus sholat. Contohnya jelas ya? Nah, kalau babnya bab larangan atau sesuatu yang harus ditinggalkan, maka gugur. Tidak ada lagi diulang. Gugur artinya. Gugur kesalahan tersebut, nggak ada tanggungan gitu loh. Kalau babnya larangan atau sesuatu yang harus ditinggalkan. Paham nggak ini? Kalau perintah, ibadahnya bisa diralat, bisa dikerjakan ulang, maka tidak gugur. Dosanya terhilangkan, tapi ibadah tadi harus dikerjakan. Kalau ibadah itu bentuknya pelanggaran yang sebab lupa atau keliru tadi, karena sesuatu yang mestinya dilarang harus ditinggalkan, maka gugur dan tidak ada tanggungan. Contoh, seorang yang makan atau minum ketika berpuasa. Saat berpuasa boleh gak makan dan minum? Tidak boleh. Dilarang makan dan minum saat berpuasa. Lupa dia makan dan minum, berarti dia mengerjakan larangan yang harusnya ditinggalkan. Maka tidak ada dosa, gugur tadi larangan tadi, diberi keringanan total, puasanya sah, dilanjutkan. Jangan diulang maksudnya, malah makan lagi. Jangan. Yang kedua membatalkan, gitu ya. Jelas ini ya, bedakan. Bedakan sholat dengan puasa tadi. Orang yang makan dan minum ketika puasa itu melanggar larangan. Nggak boleh makan dan minum, dia makan. Cuman karena apa? Lupa. Maka dosanya gugur,
makan dan minum yang sudah terjadi, puasanya sah, la yudman, tidak ada tanggungan. Beda dengan sholat loh ya. Antum misalkan anak-anak misalkan habis nyampulin kitab atau apalah, tip X misalkan, terkena di sini misalkan, solasi itu. Sholat dia wudhu gitu aja. Setelah selesai sholat, dia lihat loh ada solasi di sini, yang kemungkinan besar tidak masuk air wudhu di kulit tersebut. Ini keliru atau dia lupa untuk menghilangkan ini. Dosa apa enggak dosa? Tidak berdosa. Sah enggak sholatnya? Tidak sah. Babnya bab perintah. Maka dia kelupas, kemudian berwudhu, ulangi sholat. Jelas? Nah, orang yang lagi ihram misalkan, dia lupa potong rambutnya, atau dia cabut rambut, atau lupa dia pakai wewangian, maka ya sudah, itu babnya seperti tadi, makan ketika puasa, yang mesti harus ditinggalkan dia kerjakan karena lupa, maka ya sudah, tidak ada tanggungan, ihramnya sah, jalan terus. Jelas ya? Nah, ini untuk kasus lupa dan keliru yang pada ibadah yang bisa diralat, yang bisa diulang. Maka kalau bentuknya perintah tidak berdosa, na'am, ibadahnya diulang, dikerjakan. Kalau bentuknya yang harus ditinggalkan, kemudian dia kerjakan karena lupa atau keliru, maka tidak ada tuntutan apapun atasnya. Jelas ya? Nah, seperti puasa tadi, nggak boleh makan dan minum. Kok dia lupa makan dan minum, maka tidak ada tuntutan atasnya, tidak berdosa, dan puasanya lanjut sah, tidak ada qadha atasnya. Jelas ya? Adapun ibadah yang layak balut tadarruh, nggak bisa diralat, nggak bisa diulang ibadah ini, ya, maka tidak ada tanggungan sama sekali, sudah selesai gitu aja. Contoh jihad fisabilillah, ya, dia terkena kewajiban jihad, pas berangkat jihad perang dia lupa, dia jadwal jihadnya ini lupa, nggak berangkat, ya sudah, berdosa nggak berdosa? Kalau betul karena lupa tidak berdosa, jihad nggak bisa diulang. Gimana mengulang jihad? Ya nggak bisa, udah terjadi, sudah selesai. Ya besok lah, besok itu bukan ngulang, ibadah jihad yang baru. Jelas ya? Itu. Atau Jumat dia lupa nggak Jumatan. Pasar saking asiknya lupa nggak Jumatan nih. Lagi laris-larisnya. Lupa sampai jam 1, selesai Jumat. Berdosa nggak berdosa ini? Hah? Nggak berdosa. Kalau betul karena apa? Lupa, atau barangkali dia nggak ngerti, dia tenang aja ini. Loh, ini Jumat toh, saya kira malah Rabu, misalnya gitu ya. Salah dia, khata atau lupa. Jadi dia nggak Jumatan, Rabu kok, nggak ada Rabuan itu. Nah, Jumat kan nggak bisa diralat, nggak bisa antum Jumatan sendiri, nggak bisa. Ya sholat duhur. Jelas ya? Atau sholat gerhana. Nggak bisa antum ulang, lupa sholat gerhana, udah selesai gerhana, udah nggak ada gerak, mau sholat gerhana sendiri, nggak ada, sudah sholat gerhana. Jelas ya? Nah, baik. Kemudian di antara sebab diringankannya adalah marad, sakit. Jadi orang kalau sakit, karena sakitnya dia tidak mampu. Kenapa ini? Pak Mustafa.
Lanjut ya. Kalau orang karena sakit, dengan sebab sakitnya nggak mampu dia melaksanakan satu ibadah sebagaimana yang semestinya, maka diringankan. Seperti tadi, seorang yang tidak mampu sholat dengan apa? Berdiri, maka boleh dengan duduk. Itu juga sebab diringankannya. Atau safar. Safar ini juga sebab diringankan. Musafir, sholatnya 2 rakaat. Nggak ada musafir sholat penuh itu. Musafir ukur darinya Jumat. Tidak ada musafir Jumat. Tidak ada kewajiban Jumat bagi musafir. Rasulullah safar nggak pernah Jumatan. Ya, musafir tidak ada kewajiban apa? Jumat. Karena kewajiban Jumat itu untuk penduduk yang asal tinggal di situ. Apalagi kalau kita pakai mazhab Syafi'i dan Hanabilah. Wajib jumlahnya berapa? 40 orang. Semuanya mukim. Itu 40 orang mukim. Jelas ya? Safar itu udzur, sehingga dengan safar tadi syariat memberikan keringanan terhadap ibadahnya. Seperti sholat yang mestinya 4 rakaat diringankan jadi berapa? Jadi 2. Boleh dia menjamak sholat. Kalau berat dengan sebab safar, sholat pada waktunya masing-masing. Jelas ya? Baik, insyaallah sampai di sini dulu ini karena kondisi kurang nyaman. Nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.